Kalau enggak mendingan gak usah sekalian. Lo praktekin ilmu RDAY tanpa kerja, tanpa tapi duit datang sendiri. Emang bisa? Lo ajarin. Anggur. Lo ajarin anggur. Iya, jadi ada penyemangat cerita yang masyhur, Pak. Jadi ceritanya antara Imam Syafi'i yang mazhabnya dianut sebagian mayoritas besar di Indonesia dan gurunya Imam Maliki. Ini pandangannya sedikit berbeda tentang cara mendapatkan rezeki. Kalau menurut Imam Syafi'i, untuk dapat rezeki kita harus kerja keras. Imam Maliki gurunya tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Allah berkuasa untuk memberi dengan cara Allah. Untuk membuktikan pandangannya, Imam Syafi'i keluar ke orang, ke sawah, kebun yang sedang panen anggur. Kerja, panen, ngemas, ngangkut, berkeringat, kepanasan, akhirnya dapat upah, dapat anggur. Sehingga menambah keyakinannya beliau bahwa pendapat saya ini benar ini. Kalau saya tadi tidak bekerja, saya tidak ikut panen anggur, saya tidak akan dapat upah anggur. Dengan keyakinan itu, beliau kembali ke ustadznya, ke gurunya, ke syekhnya, dengan bangganya nyampaikan, alhamdulillah syekh, ini tadi saya bekerja. Ditekan kata-kata apa? Bekerjanya. Mau merendahkan kan nggak elok ya sama gurunya. Ini tadi saya bekerja, syekh. Maka saya dapatlah anggur ini untuk syekh. Nah, akhirnya syekhnya maunya direndahkan, malah bersyukur. Alhamdulillah, saya tadi baru saja mengucap, Allah mengabulkan hajat saya, langsung dikabulkan oleh Allah. Saya tadi ngucap, enak siang-siang begini kalau makan anggur. Alhamdulillah Allah memberikan hajat saya, wasilah kamu bekerja, kamu bawa ke sini anggur, saya tidak kemana-mana sehingga saya makan anggur. Hanya dengan berbuat. Imam Syafi'i bekerja, dapat anggur. Imam Maliki gurunya dengan berbuat, dengan munajat kepada Allah, hajatnya dikabulkan dengan anggurnya yang datang. Jadi maunya saya, bos tinggal meraktekin ilmunya Allah aja, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat taubat dikerjain, sama sifat 18 nggak ada. Itu aja. Tanpa kerja, tapi duit sendiri. Kan lo ternak juga nyari duit juga. Kalau sekedar hobi, miara aja, nggak usah banyak-banyak koleksi domba Garut sama kambing etawa, tapi nggak usah komersil. Karena kalau komersil resikonya gitu, bos. Resikonya luar biasa. Nah, tapi kalau lo jalanin ilmunya tadi, Allah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, lo paksain sholat tobat, nanti kan lo dapat penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Ada duit juga. Nah, sekedar hobi lo miara aja, sekedar hobi. Nggak usah profesional. Begitu. Kenapa? Karena kalau profesional lo mesti ngitung profit margin, profit untung rugi. Soalnya kan namanya istri, bos, duit kalau udah di istri, bos, kalau kita minta lagi pasti dicatat sama dia. Pak, mana hasilnya, Pak? Aduh, lama-lama lo pegel juga. Nah, terus gimana, bos, ceritanya nih? Ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ya, saya kan pulang ini Pak Haji sakit. Gara-garanya? Ini memang sakitnya sudah lama, tahun 2018. Sakit apa? Urat kejepit. Oh, gampang, mandi aja jam 00. Ada tamu RDAY 7 tahun saraf kejepit, mandi jam 00, ngasih kita 300 juta. Saya bilang, buat apa nih? Buat lu, Ji. Gue udah berobat, udah habis ratusan juta sampai dioperasi, bos. Udah dioperasi, Pak. Oh, udah dioperasi. Ini saya
bulan Februari tanggal 4 saya sudah dipasang titanium 2. Oh udah. Terus di belakang pinggang di laser. Oh iya. Kemaluan saya juga di laser. Oh. Jadi saya kesini hajatnya Pak Haji mau biar uang klaim saya cair Pak Haji. Uang klaim apa? Asuransi. Oh iya. Emang asuransinya apa? Memang alhamdulillah kan perusahaan saya di Amerika. Jadi saya lupa nama asuransinya dan saya juga sudah ada pengacara. Di pengacara itu kan kasih nominal. Dari paling kecil itu $200, paling besar itu $5 juta. Nah, hajat saya kesini pertama agar hajat saya klaim uang asuransi saya dapat $5 juta Pak Haji. Oh. Nanti lu bayar lawyernya berapa tuh? Lawyer itu 33% dari total yang saya dapat. Kalau nanti uang masuk? Iya, Gede juga dong. lumayan. Kalau cair misalkan 100 juta aja, dia dapat 33 juta. 33 juta ya. Bos dapat 67 juta. Jadi lo hajatnya ke sini biar itu cair. Iya. Sebenarnya gampang, Bos. Lo nggak boleh berharap. Lo tuh berharap, duit belum cair lo udah ngeplot. Nanti kalau cair gue beli tanah di sini, gue bikin kandang, gue beli ternak, oh gelo. Benar. Itu namanya offside, Bos. Kalau main sepak bola tuh bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas, lo masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside, tendangan bebas. Nah, bebas tuh bisa gol, bisa enggak. Sayang, Bos. Sayang. Jadi kalau mau cair ya nggak boleh berharap. Kita suka berharap. Terus apa lagi, Bos? Ada testimoni nih. Boleh. Iya. Siapa yang mau testimoni? Suami. Ayo. Suami. Ya alhamdulillah kan saya sebenarnya ada 5 tahun yang lalu saya lihat di YouTube Pak Haji. Cuma saya nggak gitu fokus. Nggak fokus. Cuma asal lewat aja gitu kan. Tapi udah tuh setelah 5 tahun itu Pas sakit kemarin. pas sakit kemarin maaf Pak Haji ya, ini istri saya yang baru. Istri yang pertama saya udah stop. Yang pertama anaknya berapa ya? Anaknya 3. Sama istri yang kedua? 2, jadi 5 anak saya. Sama istri yang kedua dapat anak berapa ya? 2. Dapat 2. Iya. Ibu sama suami yang pertama anaknya berapa ya? 2. Sama suami yang ini? Belum kalau sama yang ini. Oh belum. Belum. Oh ini bawaan ibu. Iya. Dan soalnya 2. Iya. Oh, iya. Setelah saya Jadi ini suami yang kedua, ketiga? Ketiga. Ketiga ya. Oh, suami yang keempat ini sama saya. Keempat. Iya makanya tadi pas ibu ngomong kedua, kata bisikannya, Bukan. nggak keempat. mungkin. Keempat. Coba lo tanya lagi. Masa lo kurang gitu, Ji? Keempat Pak Haji. Keempat ya. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa ya? 1. Sama suami yang kedua? 1. Suami yang ketiga? Enggak. Sama suami yang keempat? Belum. Oke. Nah kalau ini suami yang keberapa? Istri yang keberapa? yang kedua. Oke. Memang saya hajatnya juga pengen dapat anak dari dia Pak Haji. Emang istrinya ibu berapa? 54. 54, kasihan bos, ngedennya gimana? Kita nggak bisa bantuin, gue Haji Marco nggak bisa bantuin, kasihan. Dia sampai ketawa tuh, pengalaman soalnya dia pakarnya. Janganlah bos, udah aja sama, yang penting guyup akur gitu. Soalnya kalau punya anak kasihannya kan udah 50 berapa Bu? 4. 54. Nah nanti hamil anak pertama, kedua, hamil bulan pertama, bulan kedua, ketiga. Kasihan pas mau ngelahirin kan kasihan. Taruhannya nyawa kan. Jadi kalau sperma dikeluarin dalam, tak kalau jadi gimana Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enak. Mau. Enak banget. Kata kameramen. Kenapa gue nggak dilibatin? Dah elah garuk-garuk kameramen. Terus gini Pak Haji, maaf saya ada Ini pertanyaan. kenalnya di mana bos? Di TikTok Pak Haji. Di TikTok. Jadi yang TikTokan siapa? Saya. Oh bos TikTokan. Iya. Terus Kan saya waktu itu pada saat tirakat Pak Haji, ngambil sholawat naria. Dan kalau yang di guru yang dulu Pak Haji, jadi kan kalau sholawat ngambil tirakat naria itu tiap malam begadang, terus malam terakhir itu dur 24 jam
jangan tidur. Untuk biar nggak tidur, saya iseng nih Pak Haji buka TikTok. Memang saya hobi lah kalau nyari cewek Pak Haji. Pakar. Enggak, dalam arti gini Pak Haji, karena dari istri yang pertama itu batin dari dia mulai hamil anak pertama udah nggak sejalan sama saya, batin cuma ngebatin aja. Saya ajarin Tapi bisa bunting lagi yang kedua. Iya. sampai 3 Pak Haji. Iya, masih kan lo sama anak pertama nggak sejalan. Iya, tapi karena Tapi bisa bunting lagi sama anak kedua. Karena belum dapat Pak Haji. Ya saya jalanin aja yang ada dulu kan, saya nikmati. Terus akhirnya Bunting lagi yang ketiga. Iya. Dasar lo doyan namanya itu. nah saya apa ya, pokoknya saya harus dapat istri yang benar-benar sejalan sama saya Pak Haji. Jadi dalam arti pada saat ketemu dengan dia di TikTok, saya telepon. Terus Enggak, lo bisa ketemu TikTok gimana? kan Nomor dia, HP. dia lagi sholat malam Pak Haji. Heeh. Dia lagi sholat malam, masih di atas posisi dalam sajadah, masih pakai mukena, dan saya lagi baca naria. Saya biar nggak ngantuk tuh saya tiktokan, saya kenalan, saya minta nomor WA, boleh nggak telepon, cuma nggak dikasih lama Pak Haji ngasihnya. Saya tungguin kan, akhirnya setelah itu saya telepon, saya minta ketemuan. Nah cuma saya bilang gini, kalau dari dulu memang saya sering cari biar dapat istri yang sejalan, cuma nanti endingnya kamu harus klik sama orang tua saya. Itu kalau memang kamu bisa ngambil hati orang tua saya, berarti kamu jodoh saya, kita nikah. Ya alhamdulillah pada saat saya masih di kapal, belum pulang, dia udah datang ke rumah orang tua saya, bisa nginep 2 hari Pak Haji. Ya udahlah, begitu pulang memang rencana saya mau nikah itu Maret 2025 setelah habis kontrak. Ternyata Allah berkehendak lain, saya dikasih sakit. Jadi begitu sakit saya pulang 25 November, 27 November saya langsung nikah. Langsung dia yang ngerawat. Jadi sakit-sakit. Iya. Nikah? Iya. Nikah sama saya itu Pak Haji pada posisi dia sakit. Lagi sakit, jadi saya ngurusin yang sakit. Gitu. Jadi waktu sakit di Tasik apa di Jakarta? Di Tasik. Oh, bos ke Tasik. Iya. Oh, Dibawa sama saya ke Tasik. oh di Boyong. Iya. Oh, iya, iya. Kalau di sana kan kalau di kampung pakai tradisional, Bos. Iya. Kayak tradisional lebih manjur, Dia apa dipijat ya? dipijat. Bagus nggak dikubur hidup-hidup. Memang ini kan saya dioperasi Pak Haji mengikuti prosedur pengacara saya. Saya juga kan karena saya dari 2011 Pak Haji di kapal pesiar. Saya juga memang batin udah nggak nyaman. Dalam arti gini, memang di sana bukan kehidupan orang Muslim. Jadi apa yang kita makan dari mulai kue, makanan itu mengandung babi dan alkohol. Dan posisi saya pun saya tiap hari mengkonsumsi alkohol karena saya sommelier Pak Haji, yang khusus ngesep tamu minum anggur. Nah, itu sommelier ya. Mucho trabajo, mucho poquito dinero. Habla Spanyol. Iya. Gitu. Dulu dia hilang di Spanyol. Iya. Hilang di Spanyol, nggak tahu nyangkut di pohon. Oh iya, jadi kehidupannya siang jadi malam, malam jadi siang. Iya. Hmm. Terus pertanyaan saya gini Pak Haji, kan dulu memang sebelum saya ke kapal pesiar, jadi kan saya dulu bergaul sama, waktu saya masih semea itu teman-teman saya preman-preman tua. Maksudnya memang orang-orang kapal yang kehidupannya keras, kapal kargo, kapal ikan. Nah, terus mereka ngasih masukan ke saya, kalau memang kau mau ke kapal, isilah badan kau. Kenapa bang? Karena kita kalau ribut di laut kalah, dibuang ke laut. Akhirnya saya tanam Pak Haji. Saya dulu nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok. Apa? Pasang susuk. Oh di Masih ada apa enggak? masang di mana? Di Gurunya di mana? orang Jogja sama orang Surabaya. Nah itu saya udah datangi Pak Haji. Kalau yang berbentuk berlian di tangan itu keluar semua, saya lihat wujudnya. Kalau yang pelor itu, saya telan itu, saya nggak lihat wujudnya, tapi saya bertanya itu udah keluar. Nah waktu di kapal saya masuk angin dikerok sama orang Garut, teman di kapal. Dia bilang masih ada. Saya juga kan masih ragu nih, masih ada atau enggak gitu Pak Haji. Masih lah, masih ada. Masih ada Pak Haji. Masih ada. Dikeluarin aja secara goib aja. Kalau orang udah masang bos, dia ngeluarin, nggak akan ngeluarin bos. Sepertinya kamuflase, sepertinya kelihatannya udah keluar, padahal belum keluar, itu magic aja. Padahal masih ada bos. Kalau dikeluarin sayang bos, kata dia. Kenapa?
Itu kan gue nitip investasi di situ di badan lo. Karena kalau lo makan, dia juga ikut makan. Jadi ekonomi lo kegerus. Terus abis. Ntar udah ekonominya penyakit lo. Ntar udah penyakitnya rumah tangga. Jadi nanti kalau lo nggak keluarin, lo juga pasti pisah sama ibu. Nanti lo nikah lagi, pasti pisah lagi. Karena si Hodamnya itu kan punya moto. Kalau lo sampai pisah, dia dapat mahkota yang paling tertinggi di tingkat goib, namanya dasim. Jadi yang dihajar ekonominya dulu. Habis ekonominya baru dihajar itu penyakit, udah penyakit baru rumah tangga. Ntar setannya pada nonton gimana nih? Enggak ya setan nih, kita kan teman. Jadi cara pengobatannya sendiri gimana Pak? Dikeluarin. Ya dikeluarin Cebok alat kelaminnya bapak sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RD Kandang Mbe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya, apakah yang saya cari, apakah yang nempel ataukah kiriman, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok, remes, kobok atau dicebok. Nah air cebokannya diminum selama 9 hari. Kalau alat air maaf Pak Haji, airnya air mentah apa air aqua matang, ya kan nanti baru diminum. Iya. Dimasak boleh, nggak dimasak boleh. Nah selama 9 hari, nanti kalau di 9 hari alat kelamin lo gatal, berarti udah keluar, lanjutin lagi sampai nggak gatal. Kalau belum gatal, lanjutin lagi 9 hari kedua. Kalau belum gatal, lanjut lagi 9 hari yang ketiga, sampai 9 hari yang ke-9. Oh, dalam sehari berapa kali Pak Haji? Sehari sekali, 2 hari? Sehari sekali. Sehari sekali aja. 1 teko, mana tekonya? 1 hari Nih bikin, nih sini. 9 hari. Nih lo isi air teko, nih air teko lo isi. Nih lo remes pakai tangan kiri alat kelamin lo. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Mbe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang di badan saya, apakah yang saya cari, apakah yang nempel, yang kiriman keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok. Baru 1, remes lagi. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Mbe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang di badan saya, apa karena kiriman, karena saya nyari atau nempel keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. 2 sampai 9 kali. Nanti ini air lo minum. Buat 1 hari. Buat masak nasi, buat minum, buat opor, buat gulai, bikin puding, apa aja minum. Sampai alat kelamin lo gatal. Kalau belum gatal, bikin lagi 9 hari yang kedua. 9 hari yang ketiga. Gatal. Minum lagi sampai alat kelamin gak gatal. Nanti kalau udah, baru lo sedekain senilai makanan favoritnya si bos. Makanan favorit lo apa? Oh gue suka bakso. Oh gue suka ketoprak. Oh gue suka sayur lodeh sama ikan kembung. Berapa tuh rupiahnya? Oh nilainya 25.000. Minumnya 5.000 berarti 30.000. 30.000 kali 500 anak yatim RDAY kali 12. Udah gak nempel lagi. Kalau nggak nempel bos, lo pasti cerai lagi deh, pasti deh. Kalau masalah ekonomi bener banget Pak Haji. Jadi saya kan maaf ngomong Pak Haji ya, saya sebulan bisa 70 juta gaji saya. Itu saya nggak punya apa-apa Pak Haji. Iya. Ekonomi lo sekarang diberantakin. Iya benar. Habis ekonomi penyakit, habis penyakit rumah tangga. Jadi lo bisa nikah lebih dari bini lo. Ini kan lo suami yang keempat, lo bisa suami yang istri yang ketujuh, terus begitu. Kan ini ngerogotin. Nah, ini yang lebih parah nih ya. Pada saat lo udah ML sama bini lo, tadi siang, malam lo bilang sama bini lo kan manggil bini lo apa? Neng, ML lagi dong. Kata bini lo, kan tadi siang udah. Kapan? Siang tadi. Kan gue tadi mancing. Bukan tadi lo pulang dulu, ML dulu, balik lagi. Enggak, gue gak balik. Jadi yang ML siapa? Siapa yang ML? Ya tadi yang ada di badan saya. Yang ada di badan lo. Tuh, kalau kita punya pegangan begitu. Jadi pada saat jadi anak, anaknya nakal. Kadang kita kalau lagi marah nih,
Dasar anak setan. Padahal siapa setan nih? Yang ada di badan kita lah. Anak nggak tahu apa-apa lah. Nah, mumpung lo udah tahu ilmunya, keluarin. Begitu. Manjur gak? Manjur lah, masa nggak manjur. Terus apa lagi? Terus gini Pak Haji, saya kan memang saya pernah belajar juga sama guru. Ini dari saya pribadi sama anak-anak saya tuh namanya dirubah Pak Haji. Kalau saya kan nama saya cuma Wahyudin. Nah, dirubah menjadi Kapi Wahyudin. Itu dan anak-anak saya juga sama demikian. Apakah itu saya pakai atau gimana Pak Haji? Maksudnya dipakai gimana? Pakai dalam keseharian, misalkan kayak mau kirim Al-Fatihah atau bagaimana? Yang ngerubah anak lo? Bukan dari guru saya yang dulu, guru yang dulu. Guru lo yang ngasih nama? Iya. Jangan yang ngasih nama orang tua lo aja. Orang tua lo ngasih nama lo siapa ya? Wahyudin. Wahyudin aja udah, jangan ngapain tuh guru, emang dia ngelahirin? Nggak usah. Pakai orang tua kita aja. Ngapain dengerin? Sekarang gurunya kan nggak ada hubungan darah sama si bos. Jangan. Kayak misalkan nama gue Haji Dwi Santo. Udah aja, misalkan gue ketemu guru Sakti, nambahin nama gue, pakai depannya Edi. Ngapain? Sakti apaan lu? Nggak ada Sakti. Sakti juga besok lewat kok, mati juga, tenang aja. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala kan kekal abadi. Jadi pakai nama nyokap lo bokap lo aja dulu, bubur merah bubur putih. Nah kalau anak saya kan Pak Haji, saya kasih nama, terutama yang cowok. Saya memang namanya jarang orang pakai, Edlin Kaneska. Nah, terus kata guru saya, ini nama orang luar, tambahin Muhammad gitu. Tuh Nggak usah lah, udah namanya yang lo bikin dulu aja, jangan dengerin bos. Sekarang kalau dengerin sarannya dia, emang dia kaya raya tajir melintir, emang dia pakai Hammer? Iya. Enggak, kecuali kalau dia pakai Hammer gue setuju. Iya. Orang dia juga nggak punya Hammer kok. Iya. Yang pakai Hammer gue baru setuju. Siapa? Pakai Robicon, ya gitu ya. Lah gurunya juga naik Avanza, kadang pakainya LGX, Kijang LGX. Kijang apaan? 96. Enggak lah. Kecuali kalau gurunya tajir melintir, pakai Hammer, Agus setuju. Orang dia nggak kaya juga, ngapain dengerin? Baik. Ini mesti ini, ampret lo aja namanya begitu. Coba lo tajir gak? Enggak. Lo cari guru yang kaya bos. Kalau nggak kaya jangan. Makanya kesini Pak Haji. Nah iya, Makanya ke Pak cari. Haji. Kalau yang standar-standar ngapain didengerin bos? Terus apa lagi bos? Saya ada 2 testimoni. Boleh. Ya, saya kan memang semenjak saya rawat jalan, saya kan 4 bulan di Siloam Semanggi, Siloam Kebonjeruk sama Siloam Masri. Jadi kegiatan saya karena saya ngeliat di YouTube, saya jalani berdua sama istri nih. Selama 4 bulan Pak Haji. Selama 4 bulan. Saya ngikutin Jadi kalau di Siloam Jakarta dong. Iya. Mbaknya dia tinggalnya di mana kalau dia nginep di Ikut. Siloam? Kan dapat fasilitas hotel di Avisa Suite. Hah? Dari kantor dapat fasilitas hotel. Oh, Iya. jadi pulang pergi. Pulang pergi ke hotel, rumah sakit, hotel rumah sakit. Oh iya. Nah, itu saya Jadi yang bayar rumah sakitnya? perusahaan. Oh perusahaan. Iya. Nah, testimoninya gini Pak Haji, kan menjelang lebaran itu kan banyak pengeluaran. Saya masih dapat gaji tiap bulan. Walaupun dapat gaji kan keperluan saya banyak. Nah, saya bilang sama pengacara saya butuh duit nih, minimal $2.500. Saya mau lebaran. Akhirnya $2.500 tuh kalau dirupiahin berapa bos? sekitar 40 40 juta. Iya. Kata pengacara saya, nih ada kenalan saya, jadi semacam kayak apa di sini ya, partneran pengacara saya. Jadi kalau ACC dari pengacara saya bisa langsung dipinjemin ke saya. Ya gitu, saya banyak kan ngelihat YouTube dari Pak Haji. Jadi praktek cawe-cawe dan saya pernah lihat tuh video Pak Haji pada saat ML udah kelima ngucap gitu kan. Iya. Nah lo ML-nya di mana? Lo ML-nya di mana? Di Di hotel. hotel ya Pak Haji. Oh di hotel. Di hotel. Oh iya iya. Oh bukan di rumah sakit. Oh bukan. Oh pikir di Siloam. Abruk sambil diimpus. Terus? Ya akhirnya hitungan jam ya. Iya, hitungan jam. Pas itu mau menjelang jam 12 malam. Pas jam 12 udah selesai tuh ya Pak Haji. Suami mandi, ini kebetulan jam 12 kita langsung mandi aja, kita tahajud kata suami.
Ya udah, suami lagi mandi, saya iseng buka WA-nya suami. Ya Allah, subhanallah, yang Pak Haji Dwi Susanto ajib, saya bilang gitu. Apa Neng? Ini tiba-tiba si Jason, oke lo di ACC gitu kan, kalau bahasa Indonesianya dia kan bahasa Inggris. Oh, masa gitu. Iya, pasti alhamdulillah ya. Kita kan nggak kenal ya Pak Iya. Haji. Walaupun namanya pinjam di Indonesia puluh-puluh juta bagaimana ya, apalagi nggak kenal sama sekali. Nah, saya sama suami itu menjalankan Praktekin. ilmu RDA. ML. Iya. Pas spermanya mau muncrat, ucap hajat ya. Kabul saya bilang amin. Sebelum muncrat, detik-detik mau muncrat. Iya, Pas mau ceret. Iya. Itu 3 kali Pak Haji. Oh ya? Kemarin jadi sebelum Lebaran dan setelah Lebaran kemarin tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya? Ada seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Minggu yang lalu saya agak gedean. Pertama kan 2.500, yang kedua 2.500, yang ketiga saya ngajuin 5.000 di ACC 3.000, cair lagi 3.000. Itu juga meraktekin itu juga. Iya. Wow. CD juga. Bos, CD, gue nitip dong hajat. Kita nih kameramen mau nitip hajat dong bos. Lo mainnya di sini bos. Ini di sini. Ya, nitip hajat ya. 1.000 aja bos. $1.000 di sini. Buat hari ini makan sate. Buat makan sate kambing. $1.000. Terus testimoni yang kedua Pak Haji. Iya. Memang semenjak 4 bulan yang lalu saya dan istri pakai CD dibalik, dia pun sama Zebra. Bea dibalik. Ini saya tabrakan sama Pak Haji. Saya kan dari Tasik ke sini pun saya bawa pakai motor sekarang. Ini boncengan. Iya. Berdua. Gua. Nah, sebelum ke Tasik Berapa jam bos Tasik sini? 12. 12 jam. Ya 5 kali istirahat. Berhenti sih. Oh iya. Makan, Santai. sholat, ya santai. Semalam saya nyampe sini jam 8. Berangkat rumah habis setelah sholat subuh setengah 7 pagi. Sampai sini semalam jam 8. Terus ngobrol sama yang Rosa sama Pak Wawan. Kita cari kamar. Dapat. Di atas. Oh, nginep. AC. Oh iya. Nah, sebelum ke sini saya mau maghrib keluar Pak Haji. Aduh banteng Pak Haji, tabrakan motor sama motor. Di mana? Di Tasik. Tasik kan jalan lagi nih Pak Haji. Oh. Kan saya pernah lihat video Pak Haji di YouTube. Kalau pakai CD balik kalau nggak ada kecelakaan. Nah, Tapi lu bonceng tuh? Oh sendiri. jadi saya ingat oh ya benar Pak Haji ya. Pas CD dibalik. Jadi posisi saya lagi turun mau nyalip bus nggak dapat. Saya tabrak ketiga motor. Aduh. Motor saya angkat yang lima dia, saya pinggirin, saya potong. Dia bahasa Indonesia Bali. Maaf Pak, kumaha gitu kan. Waduh, nggak bisa bahasa Indonesia. Pakai bahasa Papua. Pakai bahasa Papua. Gak apa, datang lah tukang ojek yang transit. Kang, ini maunya bapak. Ya udah, terus ngomong lagi bahasa Sunda. Jadi gini Kang, maunya bapak, dia minta damai, minta uang berapa? 500. Dalam hati ya, kenal duit saya bilang. Ada saya ada 250, saya bilang mau nggak? Udah nggak apa-apa. Udah saya pulang tuh sih. Tanpa tuntutan apa-apa lagi. Tuntutan apa-apa. Tabla lagi. Nah itulah ajaibnya si Celana dan di Bali bos ya. Nah ini sekarang ada lo di Bali gak? Selalu Coba Pak Haji. periksa.